Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatullah Saleh, SS, Wakamat Bidang Kesiswaan, yang akan membawakan materi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di MTS Anur Ma'abang. Langsung saja ke materi. Tata tertib dan sanksi pelanggaran siswa Madrasah Sanawiyah MTS Anur Ma'abang Karawang. Bab 1. Tujuannya adalah sebagai pedoman kesiswaan, kegiatan kesiswaan yang mengacu pada visi misi MTS Anur Ma'abang, yakni mempersiapkan generasi yang unggul, berprestasi, mampu bersaing di era globalisasi yang dilandasi dengan iman dan takwa yang tercermin dalam akhlakul karimah dengan moto tentunya purnama, yaitu prestasi, unggul, realistis, religius, nalar, dan mandiri. Kemudian dengan misi MTS Anur, yaitu menanamkan wawasan keilmuan yang ilmiah, islami, dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mengoptimalkan substansi dari pelaksanaan mata pelajaran yang relevan, khususnya mata pelajaran PAI dan PKN serta pelajaran lainnya relevan, memanfaatkan media massa dan lingkungan masyarakat secara selektif dan adaptif, mendorong warga madrasah dalam meningkatkan kreativitas dan pembaharuan sesuai dengan ajaran Islam melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Mendorong warga madrasah agar gemar membaca dan menalar ilmu pengetahuan yang diisyaratkan dalam wahyu pertama, yaitu Iqra. Dan terakhir, misi MTS Anur adalah membangun kerjasama antar keluarga madrasah dan masyarakat dalam penerapan pendidikan untuk menciptakan lulusan yang berkualitas, memiliki daya saing dan kemandirian. Bab 2. Kegiatan kesiswaan. 1. Program pembinaan kesiswaan. Pasal 1 ayat A. Berdasarkan peraturan Mendiknas nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan dan peraturan Mendiknas nomor 34 tahun 2006 tentang pembinaan peserta didik. Ayat B-nya adalah pencapaian tujuan pendidikan di MTS Anur Ma'abang, yaitu terpadunya kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler serta terciptanya pembentukan alumni MTS Anur Ma'abang yang mandiri dan bertanggung jawab. Ayat C-nya yaitu berdasarkan SK Kepala Madrasah Sanawiyah Anur Ma'abang yang telah diatur dalam program pembinaan kesiswaan. Ayat D yaitu kegiatan kesiswaan adalah kegiatan peserta didik MTS Anur Ma'abang yang menunjang kegiatan kurikuler dan merupakan salah satu jalur pembinaan peserta didik dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengusulan beasiswa menjadi pengusulan peserta didik yang terbaik atau lulusan terbaik. Ayat E yaitu aspek kegiatan kesiswaan yang dapat dihitung nilai kreditnya. 1. Aspek keagamaan, 2. Aspek penalaran, 3. Aspek kepemimpinan, 4. Aspek pemenuhan minat, 5. Aspek pengabdian kepada masyarakat. Ayat F-nya yaitu kegiatan pembinaan kesiswaan diwadahi oleh organisasi intrasekolah atau yang kita kenal dengan OSIS. OSIS ini membawahi 8 bidang. 1. Bidang ketakwaan, 2. Bidang keorganisasian, 3. Bidang pendidikan, 4. Bidang kepribadian, 5. Bidang kesegaran jasmani, 6. Bidang seni dan budaya, 7. Bidang keterampilan dan wirausaha, 8. Bidang wawasan kebangsaan dan bela negara. Ayat K tentang bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan di MTS Anur, yaitu 1. Ada pramuka, 2. Ada PMR, 3. Ada bola voli, 4. Ada kesenian atau olah kota, 5. Ada paskibra, 6.
ada kerohanian atau maramis ditambah dengan hadroh, dan terakhir adalah bela diri. Pasal kedua tentang klasifikasi pelanggaran. Ayat A, tata tertib siswa merupakan sarana pembinaan kedisiplinan peserta didik yang harus ditaati oleh setiap siswa MTS Anur Maharbang tanpa terkecuali. Tata tertib siswa berisi 1. Tata tertib sekolah tentang seragam, kegiatan dalam kelas, waktu istirahat, dan kegiatan ekstrakurikuler. Tata tertib umum, kewajiban dan larangan bagi peserta didik. Klasifikasi pelanggaran, ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang, dan ada pelanggaran berat. Sanksi-sanksi, ada sanksi skor ringan, ada sanksi skor sedang, dan sanksi skor berat. Tata tertib menerima tamu untuk siswa. Ayat B itu menceritakan tentang bobot poin pelanggaran tata tertib sekolah. Nanti untuk siswa itu dikenai beberapa poin yang nanti diakumulasikan. Kalau siswa mencapai 100 poin, itu pihak sekolah berkewenangan untuk mengembalikan siswa tersebut untuk dididik secara mandiri di rumah masing-masing siswa tersebut. Kalau sampai maksimal 100 poin pelanggaran. Setiap peserta didik yang melanggar diberikan sanksi sesuai bobot poin berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya. Dengan ketentuan setiap awal masuk semester tahun pertama pelajaran, sejak menjadi peserta didik, siswa diberikan 0 poin. Jika poin pelanggaran seorang siswa telah mencapai bobot 100, maka hati-hati ini dikalkulasikan dari awal masuk. Maka siswa tersebut akan dikembalikan kepada orang tua atau murid dan dianggap mengundurkan diri dari sekolah. Lanjut ke pasal 3 tentang masa berlaku tata tertib. Pedoman penilaian ini berlaku selama siswa belajar pada Madrasah Sanawiyah Anur Maharbang. Jadi kalau sudah keluar atau sudah menjadi alumni, maka tata tertib ini tidak berlaku kembali untuk siswa tersebut. Bab 3, tugas dan kewajiban. Bab 3 pasal 1 tentang kegiatan intrakurikuler. Jam masuk tepat waktu. Kita normal masuknya adalah dari hari Senin sampai Sabtu. Jam masuknya adalah dimulai tepat pukul 7 sampai atau ditandai dengan bel panjang 3 kali. Tiap 1 jam pelajaran adalah 1 kali 40 menit. Pergantian jam ditandai dengan bel 1 kali. Istirahat diberikan waktu 1 kali istirahat, yaitu antara pukul 10 sampai 10.30, ditandai dengan bel panjang 3 kali. Jam keluar atau pulang ditandai dengan bel panjang 5 kali. Jadwal akan dilampirkan pada masing-masing kelas. Pasal kedua tentang kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam belajar mengajar. Jika ada kegiatan ekstrakurikuler dalam jam belajar mengajar, maka siswa yang bersangkutan dapat memohon izin kepada guru yang bersangkutan pada jam belajar mengajar, dengan tentu saja mengajukan surat dispensasi yang ditandatangani oleh pembina dan wakil kepala sekolah bina kesiswaan. Pasal 3 tentang kegiatan belajar mengajar. Ayat A, siswa harus sudah berada di sekolah sebelum bel tanda masuk dibunyikan. B, siswa harus sudah memasuki ruangan kelas dengan tertib sebelum guru pengajar memasuki ruangan. Jadi harus terlebih dulu siswa sebelum guru. Ketua kelas bertanggung jawab mengambil dan mengembalikan daftar hadir siswa dan buku agenda kelas.
Ketua kelas salah satu siswa yang ditugaskan memimpin doa dan membaca surat-surat pendek pada awal pelajaran pertama dan akhir pelajaran terakhir. Siswa wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diadakan oleh sekolah. Pasal 4, kegiatan 7K. Apa itu 7K? Siswa sebagai warga sekolah wajib menciptakan, memelihara dan meningkatkan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, serta kesehatan sekolah. Siswa wajib mendukung dan melaksanakan program 7K bersama warga sekolah lainnya dengan cara melaksanakan piket kelas, melaksanakan piket kelas dan lingkungan, melaksanakan Jumat bersih, melaksanakan kebersihan bersama, melaksanakan senam aerobik di waktu-waktu tertentu. Pasal 5 tentang ketertiban seragam harian dan kerapihan. Hari Senin dan Selasa kemeja putih, aturannya kemeja putih dengan pendek kecuali putri dengan lengan panjang, lengkap atribut sekolah, lokasi, logo, OSIS dan pribadi, nama pribadi, celana panjang atau rok biru model standar MTs Anur Abang, lingkar pinggang tidak di bawah pinggang, lingkar kaki tidak lebih dari 3 jari di atas mata kaki, tidak rempel dan tidak pensil untuk putra. Sepatunya dominan hitam polos, kaos kaki putih, ikat pinggang dengan label MTs Anur Abang atau OSIS yang diperbolehkan. Hari Rabu dan Kamis kemeja batik seragam MTs Anur Abang, celana panjang sama dengan yang hari Senin Selasa, sepatu sama, ikat pinggang juga sama. Hari Jumat dan Sabtu pakaian seragam pramuka berkacu. Celana panjangnya sama standar, sepatu sama, semua seragam rapi tanpa ada coretan dan wajib dimasukkan kecuali ada dispensasi untuk batik boleh dikeluarkan. Selain batik itu wajib dimasukkan, kalau tidak ada sanksi yang berlaku. Ayat D, untuk laki-laki rambut pendek ukuran 1-3 cm, penampilan sopan dan rapi, tidak melewati alis untuk depan, pinggir tidak melewati daun telinga, dan belakang tidak melewati kerak baju. Perempuan tidak diperkenankan mencat rambut dengan warna apapun. Untuk perempuan wajib berkerudung yang disediakan oleh sekolah dan tidak menggunakan kerudung yang dilarang oleh pihak sekolah. Nanti ada kriteria khusus. Pasal 6, kegiatan ekstrakurikuler. Siswa wajib menjadi anggota OSIS dan memiliki kartu anggota OSIS selama menjadi siswa di MTs Anur Abang. Siswa diwajibkan mengikuti minimal 1 kegiatan ekstrakurikuler. Minimal ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, yang lainnya tinggal milih. Pasal 7, membimbing penyuluhan dan bimbingan karir atau BK. Siswa mengikuti bimbingan guru BP selama menjadi siswa di MTs Anur Abang. Bab 4 tentang larangan-larangan. Di lingkungan sekolah MTs Anur Abang, larangan 1, dilarang memakai pakaian lain selain pakaian seragam yang sudah ditentukan. 2, dilarang meninggalkan ruangan belajar selama proses KBM berlangsung tanpa izin dari guru. 3, dilarang merokok dan membawa rokok di lingkungan sekolah. 4, dilarang membawa atau mengedarkan obat terlarang. Berikutnya, dilarang meminum minuman keras, dilarang mengedarkan atau tulisan yang bersifat pornografi, dilarang membawa senjata tajam, dilarang mengganggu orang lain, dilarang mengajak teman-teman untuk mengadakan kegiatan sekolah tanpa izin, dilarang mencoret-coret dinding, merusak meja atau fasilitas sekolah lainnya, dilarang
berbuat kriminal seperti merampas, menodong, mengompas, dan hal-hal yang merugikan orang lain. Dilarang membawa handphone ke sekolah. Ingat, ini yang sering dilakukan oleh para siswa, yaitu membawa alat komunikasi ke sekolah. Ini adalah hal yang dilarang di sekolah kita, yaitu MTS Muhammad. Sanksi-sanksi pelanggaran tata tertib dan disiplin sekolah akan diberi sanksi. Setiap siswa mendapat poin 0 pada awal semester masuk. Kesalahan dikategorikan 3 kategori, yakni di pasal 3 ada siswa memiliki jumlah poin 1 sampai 24 mendapat teguran lisan, poin 2549 mendapat panggilan orang tua, poin 50 sampai 74 mendapat panggilan orang tua kedua dan juga sanksi, poin 75 sampai 99 panggilan orang tua dan peringatan terakhir, dan jumlah poin 100 itu mendapat panggilan orang tua sekaligus pengambilan siswa kepada wali murid. Apabila ada pelanggaran yang belum tercantum dalam tata tertib ini, nanti akan ditentukan dengan sesuai dengan kebijakan sekolah. Siswa-siswi yang melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib sekolah langsung dilakukan tindakan, baik itu bisa ada razia, ada pengamanan seragam dan atribut sesuai kesalahan dan pertimbangan Dewan Guru. Bab 6 tentang hal-hal lain. Upacara bendera 1 dilaksanakan setiap hari Senin pukul 7 sampai dengan selesai, dan setiap hari besar nasional ataupun keagamaan. Pasal 2 peraturan tambahan yang belum tercantum dalam tata tertib ini memerlukan penjelasan detail, maka diatur dalam peraturan tambahan. Pasal 3 peninjauan dan perubahan tata tertib setiap tahun. Tata tertib akan ditinjau kembali dan bila mana perlu akan diadakan perubahan. Tata tertib ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan tambahan dan buku penilaian non-akademis. Terakhir adalah peraturan tata tertib sekolah, pedoman penilaian tata tertib sesuai bobot pelanggaran yang nanti akan kita tempel di masing-masing kelas supaya menjadi acuan. 1 adalah keterlambatan. Terlambat apel pagi 3 poin, terlambat apel masuk atau terlambat masuk karena izin keluar 2 poin, izin keluar 3 poin. Untuk kerajinan, tidak masuk tanpa surat keterangan 1 poin, meninggalkan kelas 5 poin, tidak menunaikan tugas dari guru 1 poin, tidak mengikuti upacara bendera 5 poin. Kerapihan, seragam tidak sesuai ketentuan 1 sampai 3 poin, seragam tidak lengkap 1 sampai 3 poin, tidak merapikan pakaian 1 poin. Pakaian seragam disobek atau ditulis atau digambar 3 poin, tidak menggunakan dasi saat upacara bendera 1 poin. Memakai sendal tanpa ada alasan sakit 3 poin. Memakai aksesoris yang berlebihan bagi laki-laki atau juga perempuan memakai perhiasan berharga 3 poin. Berambut gondrong atau dicat rambut 3 poin. Celana pensil atau rok rempel 3 poin. Membuang sampah sembarangan 1 poin. Membuang air besar atau air kecil tidak pada tempatnya 5 sampai 10 poin. Melanggar norma asusila 50 sampai 100 poin. Mencuri uang orang lain 50 poin. Mengotori, merusak atau menghilangkan harta benda itu 30 sampai 50 poin. Terbukti hamil atau menghamili waliyadzubillah adalah 100 poin. Membawa tanda tertiban, membawa atau menghisap rokok 20 sampai 50 poin. Membawa hal-hal pornografi 50 poin, membawa senjata tajam 50 poin, membawa narkotika dan jenis lainnya 50 poin, berkelahi di lingkungan sekolah 50 poin, terlibat tawuran antar pelajar 50 sampai 100 poin, melakukan tindakan provokatif sehingga menimbulkan tawuran sama 50 sampai 100 poin, dan terakhir adalah membawa alat bukti atau pengikat berlebihan 50 sampai 100 poin. Itu dulu yang dapat kami sampaikan tentang tata tertib sekolah.
hal-hal yang tidak tercatat dalam aturan ini akan menyusul kemudian. Terima kasih atas waktunya. Selamat datang di sekolah baru di kampus kita Rumah Abang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Fatul Saleh, SS sebagai Wakapan Bidang Kesiswaan. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.